Ya itu ya apa, tanpa rencana dan tanpa sepengetahuan dipertemukan di salah satu TV, acara TV ya. Awalnya ya aku nggak bisa berkata-kata karena memang dari awal memang aku tidak ingin bertemu, karena aku ingin bertemunya dengan Pablonya gitu, bukan dengan kuasa hukumnya. Tapi dipertemukan ya, akhirnya ya kita mengklarifikasi apa yang dipertanyakan di pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum yang tidak benar, ya aku luruskan gitu. Jadi tabayun lah kalau tadi itu gitu. Cuma ya aku masih kurang puas karena Pablonya sendiri kan tidak datang, tidak ada gitu. Dan tadi juga aku lihat Bang Rasman nelpon Pablo. Seperti apa tadi? Pertama kali mendengar lagi nih. Iya, tadi menelpon cuman tidak diangkat, artinya ya nyambung gitu. Sebenarnya aku udah dapat voice note tadi malam, dapat voice note dari dia bahwasanya dia bilang aku nemuin kamu satu minggu atau 2 minggu lagi setelah asimilasi selesai. Artinya titip anak-anak, aku sayang sama Eren, dia bilang gitu sama anak-anak. Lalu udah kamu nggak usah media-media lagi lah, bikin pusing kata dia gitu. Terus udah ikutin aja mau aku, kamu mau cepat selesai kan katanya, udah ikutin aja mau aku kata dia gitu. Jadi dia cuman kirim voice note tadi malam, tapi aku belum bales karena bingung mau bales, takut salah nanti dia marah lagi. Artinya aku mendingan sabar nunggu minggu depan dia bisa ketemu aku. Tapi sebenarnya yang dimauin sama Mbak Ray sendiri itu apa sih? Kalau aku nggak ada mau apa-apa, aku maunya nggak ada perceraian, nggak ada gugatan, nggak ada pengadilan, nggak ada hal kayak gitu. Maunya dia kembali lagi, maunya pulang sama anak-anak. Aku nggak mau. Gimana mau sebenarnya apa sih? Maunya aku nggak ada yang namanya perceraian, nggak ada yang namanya ke pengadilan agama, nggak ada yang namanya gugatan. Nggak mau, aku alergi sama kata-kata itu. Aku maunya dia pulang sama anak-anak, ketemu lagi, kumpul lagi seperti dulu lagi, tapi dalam versi yang kita sudah hijrah seperti itu. Tapi dari Pablo sendiri kan bilang beberapa waktu yang lalu di media banyak tersebar bahwa uh, Pablo meminta Mbak Ray yang menemui Pablo langsung gitu. Itu kemarin sendiri gimana? Bukan aku tidak pernah menemui, aku selalu menemui, tetapi aku ditolak di depan penjagaan rutan Cipinang karena saat Covid tidak boleh ada besukan, sangat ketat. Jadi aku ribuan kali aku kesana, ibaratnya aku ribuan kali kesana tapi tidak pernah berhasil bertemu. Sampai akhirnya aku tahu dia bebas dari teman-teman media, langsung aku kembali lagi ke rutan Cipinang, aku menanyakan konfirmasi bahwa benar dia sudah pulang gitu. Jadi bohong kalau bilang aku tidak pernah menemui. Aku berusaha menemui tapi aku tidak bisa menemui gitu. Pertemuan dengan Bang Rasman tadi sebenarnya pada intinya apa sih yang dibicarakan? Aku pada intinya aku belum puas lah. Pada intinya kalau belum Pablonya dihadirkan oleh Bang Rasman, aku belum puas. Artinya kan kalau kuasa hukum harusnya kan bisa duduk bareng, ya nggak? Dengan Pablo, dengan aku, dengan kuasa hukum masing-masing gitu. Kita benar-benar bertemu gitu, tabayun dan klarifikasi. Kalau ini kan satu sisi aku tidak tidak ada kata-kata dari Pablo bahwa Bang Rasman adalah kuasa hukum. Jadi aku makanya masih bingung gitu. Nah dari satu sisi juga Pablo susah dihubunginnya gitu loh. Jadi aku nggak mau salah langkah lagi. Lebih baik aku nunggu Pablo sampai dia muncul baru aku ngomong gitu. Tapi Mbak Ray sendiri tahu nggak sih posisinya Pablo sekarang ini? Dia katanya sih di Jakarta karena dia asimilasinya di Jakarta gitu. Cuman untuk lokasi-lokasi Lokasinya aku tidak, karena tidak boleh, pihak rutan juga tidak boleh memberikan alamat data pribadi ke siapapun gitu kan. berarti sampai sekarang Pablo juga belum ada komunikasi sama anak. Sama anak belum, jadi tadi malam dia baru kasih voice note aja, voice note bahwa minggu depan 1 atau 2 minggu lagi nanti dia akan beres asimilasinya, baru dia akan bertemu. Soal tudingan ada orang lain Mbak Ray di dalam rumah tangga kalian berdua, Mbak Ray sendiri seperti apa? Udah nggak aneh ya, artinya aku di Polda Metro pada saat dia dibesuk juga kan udah sering dibesuk sama cewek.
Dan aku memahaminya, memaknainya tuh klien atau kerabat yang bisnis gitu loh. Jadi aku merasa oh itu untuk kepentingan bisnis, jadi aku nggak ambil pusing. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan aku, si cewek itu sebelum ada COVID selalu membesuk gitu. Jadi gak mau dibilang seuzon, tetapi komunikasi yang intens aku dapatkan info dari teman-temannya dia juga di dalam gitu. Ada tudingan dan selentingan bahwa ini semua adalah sebuah settingan. Ya, Maksudnya dalam arti dia tetap diberitakan dan lain sebagainya, pendapat dari Utami sendiri. kalau misalnya ini settingan dari awal aku keluar, aku kan tidak menemui media sama sekali. Aku tidak mau ada media yang tahu. Bahkan media yang datang ke rumah aku selama seminggu berturut-turut sampai jam 1 malam tongkrongin rumah aku. Artinya aku tidak gila pemberitaan. Aku malah pengen silent, pengen tidur sama anak-anak. Pertama kali aku keluar, aku pengen tidur sama anak-anak, jangan sampai ada yang media tahu. Tetapi kalau aku lama-lama tidak klarifikasi, sampai kapan media akan menghindar, aku akan menghindar dari media. Akhirnya aku bagikanlah cerita ini kepada media, berbagi. Artinya kan selama ini aku di dalam 1 tahun 4 bulan aku skip, tidak ada hubungan baik dengan media karena aku sedang di penjara. Sekarang aku ada kesempatan untuk memberitahukan hal-hal yang membahagiakan, aku beritahukan. Tetapi kalau ada hal-hal yang buruk seperti perceraian kan awal mulanya bukan dari aku. Kalau misalnya aku settingan, harusnya aku yang memulai gitu kan. Ini aku sama sekali tidak mau menginginkan perceraian, aku tidak inginkan juga dipanggil-panggil TV seperti ini. Tetapi teman-teman media masih menginginkan berita dari aku harus welcome, ya kan? Tidak boleh kita merasa apa hanya karena kita terkena musibah lalu lantas kita menjadi trauma ketemu dengan media gitu. Tidak boleh juga seperti itu kan. Artinya kalau kita trauma, kita akan melakukan kesalahan yang sama dong. Aku kan nggak akan melakukan kesalahan yang sama, aku akan berubah. Sekarang aku udah berhijab, kemudian sekarang juga konten-konten aku ada beberapa yang Islami bersama habaib, dan juga ada yang konten masak aku bikin. Artinya aku ingin menjadi manusia yang lebih baik gitu lah. Kalau memang ada pemberitaan yang seperti itu, ya itu kan awalnya bukan dari aku. Aku hanya merespon apa yang dikatakan dari adminnya Pablo, seperti itu. Kalau dari aku maunya tenang-tenang aja di rumah, nge-YouTube lagi, terus aku bisnis clothing yang aku desain, baju-baju yang aku desain. Karena aku di dalam belajar desain baju. Jadi aku mau aplikasikan ke dalam bisnis. Jadi aku sebenarnya hanya pengen itu aja. Kalau ada tiba-tiba seperti ini kan mau tidak mau, karena wartawan terus menanyakan bagaimana sih itu perceraian itu bagaimana, soalnya pihak suami statementnya cerai gitu loh. Berarti aku harus kalau dari aku nggak mau gitu. Sendiri sudah menanyakan Udah menanyakan, dan Dedi nggak pulang-pulang, katanya sekolahnya kok nggak pulang, bosen katanya, kok dia nggak bosen nginep terus sekolahnya, kata dia gitu. Ya aku terus harus menjelaskan, ya dia sekolah online gitu. Hari Utami menjelaskan di mana Pablo sekarang. Ya aku bilang ya Dedi udah pulang, cuman lagi istirahat di kamar, di rumah gitu, maksudnya di rumah satu lagi. Jadi ya gitu. Artinya ya dia biar aja diberitahu bahwa Dedinya udah pulang gitu, bukan nggak masih sekolah gitu, biar. Kalau Pablo nonton, sebenarnya apa sih yang dari Utami ingin sampaikan kepada para Pablo? Ya untuk Pablo, ya yang pertama aku ucapkan selamat atas kebebasannya, menghirup udara bebas kembali. Pasti kamu merasakan kebahagiaan, karena aku juga pernah merasakan di dalam sumpeknya seperti apa, sedihnya seperti apa. Begitu kamu keluar, pasti kamu merasakan nikmat yang luar biasa. Selamat untuk kamu yang sudah keluar. Yang kedua, mudah-mudahan kamu selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan, selalu dalam badan yang sehat, terjauhi dari segala penyakit. Dan aku minta sekali sama kamu untuk temuin aku sama anak-anak sekali aja gitu, sekali. Artinya kita tabayun, klarifikasi atas masalah yang simpang siur ini. Bagaimana hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah. Semuanya kan
bisa dibicarakan gitu. Dan aku juga minta maaf kalau misalnya selama kamu keberatan dengan pemberitaan-pemberitaan yang aku bilang, aku minta maaf. Itu aku lakukan untuk bisa berkomunikasi dengan kamu karena kamu tidak bisa dihubungi sama sekali gitu. Malah kamu menghubungi kuasa hukum aku, baru tadi malam kamu voice note aku. Selama dari kita dipindah kamu ke Cipinang dan aku ke Pondok Bambu, kita tidak ada komunikasi. Bahkan pas aku keluar juga kamu aku tidak bisa berkomunikasi sama kamu. Jadi inilah alat untuk berkomunikasi dengan kamu sehingga kamu bisa merespon apa yang aku berharap bisa kembali lagi seperti dulu, baik-baik semuanya. Jangan ada kata-kata pengadilan lah, gugatan lah, cerai-cerai gitu. Tidak baik juga, dimurkai Allah juga, kasihan anak-anak juga. Karena menurut aku ya kamu sangat tega lah sama aku. Kita udah mengarungi 1 tahun 4 bulan bersama-sama di dalam, bahkan dalam suka dan duka. Bahkan kamu sidang aja aku selalu suapin kamu, kita selalu makan bareng walaupun di dalam penjara. Masa dengan hanya masalah kayak gitu kamu mau menyudahi semuanya? Artinya kan harus lebih bijak lagi jadi pemimpin gitu, harus lebih memikirkan keluarga dan sayang keluarga. Aku nggak bilang kamu selingkuh pada saat ini, cuman aku bilang aku dapat kabar ada wanita-wanita yang membesuk pada saat di Polda Metro. Kalau memang ada hubungan lain, aku tidak masalah. Aku ikhlaskan kamu, yang penting jangan tinggalin aku sama anak-anak, itu aja. Oke, sampai saat ini kamu masih tanggung jawab atas materi kepada anak-anak. Tapi kan aku bukan maunya cuma materi doang. Aku maunya seluruh jiwa raga kamu tetap kembali sama aku gitu. Tapi apa sih perasaan seorang mental sekarang? Perasaannya di satu sisi senang, suami udah bebas gitu ya. Artinya wah udah bisa menghirup udara segar. Tapi sekarang perasaannya deg-degan karena minggu depan itu kan kalau misalnya insya Allah kalau Allah berkenan kita kan akan bertemu gitu kan. Nah itu hasilnya seperti apa ya wallahu alam. Kalau dari aku bertahan, tapi kalau dia ngotot kekeh aku bisa apa kan gitu. Karena dia dari pihak cowok. Kalau cowok udah menggugat nggak mau, kita cewek kan nggak bisa bertahan, kecuali kalau dari pihak ceweknya ingin menggugat si cowoknya nggak mau, mungkin masih bisa gitu bertahan. Itu aja aku masih berharap cemas lah, artinya pertemuan nanti bagaimana hasilnya. Dan aku juga minta sama pihak-pihak yang dekat dengan Pablo jangan mengkompor-kompori yang emosinya Pablo itu. Artinya kan kita baik-baik aja semuanya. Kalau ada masukan-masukan negatif itu yang aku khawatirkan. Justru mungkin dari Pablonya udah reda, nanti ada orang-orang terdekatnya yang kayak udahlah gitu kayak gitu. Aku intinya kalau misalnya aku mau cari yang lain dari dulu aku bisa gitu kan. Dari awal aku keluar aku sendiri dalam keadaan bebas aku bisa, banyak godaan. Tapi aku tetap di sini setia, sabar sampai nggak mau cari-cari lagi yang baru. Udah capek, udah bukan usia muda lagi juga gitu. Dan udah tahu semua orang tuh pasti punya kekurangan dan kelebihan. Buat apa kita cari lagi yang baru? Toh sama aja kok, orang lain juga nggak sempurna, ada kekurangan kelebihan. Kalau aku maunya ya yang sudah ada kita bangun lagi dan kita introspeksi diri masing-masing untuk ke arah yang lebih baik lagi.